Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Semutware, channel berbagi tutorial untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat surat yang mungkin biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja di kantor. Langsung aja kita membuka aplikasi untuk membuat surat tersebut, yaitu tentu kita menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Kita akan buka Microsoft Office Word-nya. Start, kemudian di situ ada Microsoft Office Word. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan Microsoft Office Word versi 2016. Setelah terbuka start screen-nya, tentu kita untuk membuat surat, kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong, kita pilih. Kemudian, langkah berikutnya kita harus menentukan jenis kertas yang akan kita gunakan untuk membuat surat ini. Jenis kertas yang akan kita gunakannya apa? Misalkan kita akan menggunakan jenis kertas A4 atau F4. Biasanya di perkantoran atau di instansi, dua kertas itu yang menjadi pilihan untuk membuat surat. Nah, untuk menentukan jenis kertasnya apa, kita masuk pada tab yang namanya layout. Ya, kita masuk pada tab layout, kemudian di grup menu ini ada yang namanya size atau menu size. Kita pilih menu size. Nah, kita pilih size-nya A4. Langkah berikutnya yaitu kita harus menentukan margin atau batas kertas dari lembar kerja ini atau dari surat yang kita buat. Nah, untuk menentukan marginnya, kita bisa masuk pada menu ini. Untuk lebih detailnya, di page setup ini di bawahnya ada semacam tombol di pinggir kanan bawah. Itu silahkan klik tombol tersebut. Di sini kita bisa mengatur marginnya sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan keinginan yang kita akan tentukan pada surat tersebut. Di sini ada top yaitu batas kertas di atas, kemudian ada left yaitu batas kertas di kiri, ada bottom batas kertas di bawah, ada right batas kertas di kanan. Fokusnya pada keempat ini saja. Jadi kita menentukan batasan-batasan dari kertas yang akan kita gunakan ketika membuat surat. Misalkan di sini kita topnya kita tentukan katakanlah karena nanti akan diberikan kop surat, katakanlah misalkan 1 cm. 1 cm, kemudian leftnya katakan 2,5 boleh, kemudian buttonnya kita berikan misalkan 2 saja, 2 cm, kemudian right-nya kita samakan dengan left yaitu 2,5 cm. Itu untuk menentukan margin atau batas kertas dari lembar kerja atau lembar surat yang ingin kita buat. Kalau tab-tab ini itu nanti dihiraukan saja. Kemudian kalau sudah, kita tinggal tekan tombol OK. Baik, berikutnya kita akan menyimpan terlebih dahulu dokumen yang atau file surat yang akan kita buat. Kenapa harus disimpan? Karena memang itu untuk mengantisipasi ketika misalkan komputer kita mati atau komputer kita terjadi error dan lain sebagainya. Nah, untuk menyimpan file yang kita buat ini, kita akan mengarah pada sisi sebelah kiri. Di situ ada gambar disket, kemudian kalau kita arahkan itu ada tombol save. Bisa menggunakan tombol ini ataupun kita bisa masuk pada menu file, kita klik filenya, kemudian nanti di bawahnya ada save. Mau pilih yang tadi atau yang ini, itu sama saja fungsinya. Kemudian misalkan kita pilih ini save, kemudian dia akan mengarahkan kita mau menyimpan di mana nih dokumen ini. Karena kita akan menyimpan di komputer yang kita gunakan, ya tentu kita pilih misalkan di PC. Kemudian kalau memang kita akan mengarahkan pada penyimpanan yang mungkin kita akan lebih explore atau di mana penyimpanannya, ya kita browse saja supaya kita menentukan di mana file ini kita simpan. Misalkan saya menyimpannya di D, kemudian ada di Semutware, kemudian di Word, studi kasus, membuat surat. Nah, di sini akan kita simpan file latihan atau file surat kita. Misalkan kita beri file name atau nama filenya latihan membuat surat. Ini nama file yang akan kita berikan pada surat ini. Kemudian save as, tipenya kita tidak harus merubah-rubah ya. Ini saja. Kemudian kalau sudah, tinggal kita tekan tombol save. Langkah berikutnya kita akan mengetikkan surat yang akan kita buat.
ya, surat yang akan kita buat, kita akan mengetiknya. Yang kebetulan supaya lebih cepat karena kita lebih dominan atau lebih fokus pada formatting suratnya, saya sudah sediakan contoh suratnya. Nah, ini surat yang sudah kita buat, tinggal kita merapikannya karena estetika dari surat yang kita buat itu tentu formattingnya seperti apa. Biasanya di dalam surat itu pasti ada yang namanya kop surat. Nah, kita akan memberikan kop surat pada surat yang sudah kita buat ini. Kemudian kita berikan satu enter terlebih dahulu untuk menyimpan kopnya. Nah, kita posisikan kursor di atas, kemudian kita masuk pada tab atau menu insert, kita pilih insert, kemudian di situ kita pilih picture. Nah, karena kita sudah ada kopnya di komputer yang kita gunakan, kita pilih this device. Nah, ini kop yang sudah kita sediakan, kemudian kita pilih kop tersebut dan di bawahnya silakan diklik insert. Ini kop surat yang kita akan gunakan di surat ini. Kemudian untuk merapihkan bagian ini supaya terlihat formattingnya bagus, kita blok. Kemudian biasanya kita untuk memberi kesamaan atau meluruskan antara nomor ini dengan hal ini, di bagian titik 2-nya kita beri satu tab. Tombol keyboard kita ketik atau kita pencet satu tab, kemudian kita posisikan kursornya di hal ini atau di sebelum titik 2, kita pencet lagi tab satu kali sehingga posisi titik 2 ini lurus dengan nomor antara nomor dan hal ini. Itu. Jadi kita tinggal menekan tab satu kali saja untuk memposisikan titik 2 antara kedua baris ini supaya terlihat lurus. Kemudian biasanya di dalam surat itu hal ini diberikan satu penanda supaya lebih mencolok, dan biasanya saya berikan di sini formatting bold atau cetak tebal. Teman-teman tinggal blok yang akan kita cetak tebal, kemudian arahkan pada kumpulan atau grup menu di font itu ada B ya, huruf B atau bold. Kemudian setelah itu tentu kita melanjutkan ke baris berikutnya. Di baris berikutnya ini kepada yang terhormat, kemudian SMK Indonesia di tempat dan ada bismillah. Di bismillah ini kita akan memberikan satu tab supaya terlihat agak menjorok. Tekan di keyboard tab satu tab supaya agak menjorok. Biasanya ada paragraf yang menjorok atau baris pertamanya ke dalam, ada yang memang paragrafnya lurus, tegak lurus di bagian baris dari batas atau margin kertas sebelah kiri. Jadi kita memberikan satu kali tab pada kalimat bismillah ini. Kemudian di kalimat berikutnya, salam sejahtera, karena ini merupakan satu kalimat atau bisa disebut satu paragraf, kita beri satu tab juga supaya sama dengan bismillah tadi, kan satu tab. Yang harus kita lihat adalah ini satu kalimat atau satu paragraf ini itu formattingnya masih belum rapih. Belum rapihnya dilihat dari mana? Jadi kalau kita membuat surat, biasanya untuk sebuah kalimat ataupun paragraf, kita tentukan paragrafnya itu menjadi justify. Artinya rata kiri dan kanan. Supaya paragraf tersebut rata kiri dan rata kanan, karena kalau kita lihat di sini ini tidak rata ya. Jadi si kalimat di sini, si paragraf di sini itu tidak sampai batas sebelah kanan, sehingga itu harus diratakan. Caranya kita blok yang akan kita rata kiri dan kanannya, kemudian kita menuju pada menu paragraf. Di situ ada justify ya. Di bagian ini kita klik justify sehingga nanti akan terlihat di sini rata kanan dan rata kiri. Kemudian di bagian ini, karena ini beda karena di sini beda kalimat atau beda paragraf, tentu kita akan memberikan paragraf menjorok atau baris pertama yang ke dalam sedikit. Kita tekan lagi tab supaya lebih cepat ya. Tab satu kali, ataupun kalau kita ingin menyamakan antara paragraf ini dengan paragraf atasnya, menjoroknya kita tinggal tekan satu kali lagi. Jadi posisinya sama. Kemudian ini sebetulnya ini adalah poin-poin dari surat yang akan diedarkan. Ada beberapa poin.
Nah, ini poin yang pertama, kemudian ini poin yang kedua. Biasanya untuk menentukan poin tersebut tentu kita memberikan penomoran. Kita akan berikan penomoran di sini, boleh secara manual atau secara otomatis juga boleh. Kalau secara otomatis kita klik kursornya, posisikan di sini, kemudian kita masuk pada menu paragraf. Setelah menu paragraf, di situ ada yang namanya numbering. Kita klik numbering tersebut. Kemudian ini sudah kita berikan nomor 1, poin nomor 1. Di bawahnya itu merupakan poin nomor 2. Posisikan lagi kursornya di poin ini. Kemudian kita kembali lagi ke menu paragraf dan kita tekan tombol numbering. Secara otomatis dia akan mengurutkan tadi nomor pertama itu nomor 1, kemudian poin keduanya jadi nomor 2 secara otomatis. Di nomor 2 ini kita akan memberikan satu penanda lagi atau anak atau poin-poin dari nomor 2 ini ya, terangannya apa aja. Kita akan memberikan penomoran. Penomoran di sini misalkan untuk membedakan kalau ini nomor, kita di sini itu menggunakan abjad. Caranya posisikan lagi di sini kursornya, kemudian kita balik lagi ke paragraf. Di sini di numbering, kemudian di numbering ini ada pilihannya. Kita memilih yang abjadnya saja. Oke, kita pilih ini. Untuk mempercepat kita bisa blok ya. Bisa blok karena ini poin-poin dari nomor 2. Kita bisa blok, kemudian pilih lagi di numbering ini, kita pilih yang ABC-nya. Oke, kenapa di sini ada A, di sini bawah juga ada A karena tadi kita menentukan penomoran. Di sini kita klik satu atau satu kursornya di sini, sementara yang di bawahnya kita blok. Jadi ada 2A. Nah, untuk mengubah supaya ini berurutan jadi A, B, C dan seterusnya, kita pilih yang A di bawahnya, yang A kedua ini, kita klik kanan A kedua tersebut. Di situ ada continue numbering. Kita tinggal pilih continue numbering, dia akan melanjutkan dari A atas ke bawahnya itu jadi berurutan sehingga posisinya seperti ini, dari A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawahnya, karena di bawahnya itu merupakan satu paragraf yang tentu kita harus menyamakan formatnya dengan paragraf yang sebelumnya atau yang di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Kenapa harus sama? Karena supaya lebih rapi. Kemudian caranya seperti tadi, kita blok di sini, kemudian kita balik ke paragraf. Untuk supaya rata kiri dan kanan kita tentukan di justify. Kemudian supaya jaraknya, karena paragraf di atas menjorok, di sini pun harus paragrafnya menjorok atau sarong ke depan. Katakanlah kalau di sini ukurannya adalah 1,25 cm. Kemudian untuk membuat surat, biasanya di bawah ada identitas dari pembuat surat atau penanggung jawab surat. Misalkan penanggung jawab di sini kepala sekolah ya, kepala sekolahnya. Untuk biasanya posisinya itu di sebelah kanan. Untuk memposisikan ini di sebelah kanan ada beberapa cara. Yang lebih mudah mungkin kita bisa menggunakan atau menggeser ini indents ini ke sebelah kanan. Jadi dia akan bergeser ke sebelah kanan. Ya, catatannya kita harus blok dulu ya. Blok dulu dari misalkan Cicalengka ini ke bawah. Kita harus blok terlebih dahulu sehingga ini sudah berada di posisi kanan. Nah, supaya tengah-tengah, supaya lebih rapi lagi, kita masuk pada grup menu paragraf, kemudian di sini ada center. Jadi posisinya itu di tengah. Ya, ini kelihatan tidak lurus, kita bisa menarik di bagian first left indent di sini. Kemudian untuk penanggung jawab dari surat ini atau identitas pemilik atau penyebar penanggung jawab dari surat ini biasanya diberikan efek bold atau cetak tebal. Tinggal kita blok penanggung jawab surat ini, kemudian kita mengarah pada font dan pilih bold, dan terkadang diberikan garis bawah. Kita pilih juga di menu underline di sini ya, underline. Seperti ini surat yang bisa kita buat jadi terkesan lebih rapi. Teman-teman bisa lebih merapikan kembali, boleh
ditarik ini misalkan dan lain sebagainya, yaitu tergantung kreasi masing-masing. Pada intinya ketika kita membuat surat, bagaimana surat tersebut bisa didesain serapih mungkin karena yang namanya surat pasti disebarkan ke tujuannya atau ke orang lain. Itu dulu mungkin video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.